Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida, NIM 2024010139, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Tahukah Anda bahwa ejaan bahasa Indonesia telah mengalami lebih dari satu perubahan besar sejak diperkenalkan pada tahun 1901? Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu arti dari ejaan. Ejaan bahasa Indonesia adalah sistem penulisan atau aturan yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia secara tertulis. Ejaan berfungsi untuk menciptakan keseragaman dalam penulisan kata, kalimat, dan paragraf agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh pembaca. Ejaan yang tepat juga menjadi bagian dari identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebelum membahas tentang ejaan, tentunya kita perlu mengetahui sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan di kawasan Nusantara, sekarang Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian Filipina. Pada awalnya, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca yang memfasilitasi komunikasi antar suku bangsa yang berbeda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ada kebutuhan untuk menyatukan berbagai dialek dan bahasa lokal di seluruh Nusantara dengan standar penulisan yang konsisten. Oleh karena itu, perlu ada sistem ejaan yang dapat mengakomodasi keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa ejaan yang pernah digunakan, di antaranya sebagai berikut. 1. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini adalah ejaan pertama bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, ejaan pertama untuk bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia disebut ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diperkenalkan pada tahun 1901 oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Netherlands Indische Ejaan. 2. Ejaan Suwandi tahun 1947 sampai 1972. Setelah Indonesia merdeka, muncul kebutuhan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan ejaan agar lebih seragam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan ejaan Suwandi yang disusun oleh Menteri Pendidikan Suwandi. 3. Ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia mengeluarkan ejaan yang disempurnakan yang menggantikan ejaan Suwandi. EYD disusun untuk menyempurnakan aturan-aturan yang ada sebelumnya dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan tegas dalam penulisan bahasa Indonesia. Tujuan EYD adalah agar bahasa Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih mudah diterima oleh masyarakat, serta mampu mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang bebas dari pengaruh kolonialisme. 4. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEB. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari EYD. PUEB diterbitkan oleh Balai Bahasa dan Kementerian Pendidik dan Kebudayaan Republik Indonesia. Meskipun perubahan yang dilakukan tidak sebesar perubahan-perubahan sebelumnya, namun PUEB memberikan pedoman yang lebih lengkap, terperinci, dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dengan adanya pengaruh globalisasi dan teknologi. Berikut dapat kita lihat tabel perbandingan ejaan yang pernah digunakan di Indonesia. 5. Perkembangan dan tantangan ejaan.
Penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar terkadang dihadapkan dengan beberapa tantangan, terutama di era modern ini, di antaranya pengaruh globalisasi. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ini terlihat dalam penggunaan kata-kata serapan yang semakin banyak, seperti internet, email, software, yang seringkali diabaikan penulisannya dalam ejaan yang benar. Teknologi dan media sosial dalam percakapan sehari-hari dan penggunaan aplikasi perpesanan, seringkali orang menulis kata-kata secara singkat, menggunakan abreviasi, atau mengabaikan aturan ejaan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan kaidah yang berlaku. Selanjutnya, pendidikan. Dalam praktiknya, penggunaan ejaan yang benar sangat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Seringkali, murid dan masyarakat lebih familiar dengan bentuk-bentuk penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman Prestil. 6. Pentingnya penggunaan ejaan yang benar. Penting bagi setiap orang untuk memahami dan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan formal maupun informal. Beberapa manfaat penggunaan ejaan yang benar adalah komunikasi yang efektif. Ejaan yang konsisten dan benar memungkinkan pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Keteraturan dalam penulisan. Penggunaan ejaan yang seragam memudahkan pembaca untuk memahami teks, baik itu dalam buku, artikel, dokumen, maupun karya ilmiah. Selanjutnya, sebagai identitas nasional. Ejaan yang benar adalah bagian dari identitas budaya dan bahasa Indonesia yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kesimpulan, sejarah ejaan bahasa Indonesia menunjukkan betapa pentingnya penyusunan sistem penulisan yang dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ejaan bahasa Indonesia terus disempurnakan agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita sebagai penutur bahasa Indonesia harus memahami dan mengikuti aturan ejaan yang berlaku untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai penutup, saya berharap informasi yang telah disampaikan dalam presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.